Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Detikers. Coba kita renungkan sebuah nasihat dari Jalaluddin Rumi, seorang sastrawan sufistik. Dia mengatakan, jangan bersedih, apapun yang telah hilang darimu akan kembali dalam wujud yang lain dan lebih baik. Kalimat ini sebetulnya bukan hanya kata-kata dari Jalaluddin Rumi, tetapi juga hadis Rasulullah SAW, bahwa Nabi mengatakan, jika Allah mengambil satu nikmat darimu, kemudian engkau bersabar dan ridho, maka Allah akan menggantikan untukmu nikmat lain yang lebih baik darinya. Allah itu maha adil, sehingga jika Allah mengambil satu nikmat dari kita, itu bukan berarti Allah mengurangi hak kita, tetapi Allah sedang menggantikan satu nikmat dengan nikmat lain yang lebih berharga. Sama seperti misalnya ketika kita harus mengganti handphone kita yang lama dengan handphone yang baru. Bukan berarti kita akan kehilangan handphone, tetapi kita mendapatkan handphone yang lebih baik daripada yang sebelumnya. Kita mengganti kendaraan yang lama dengan kendaraan yang baru karena kita ingin mendapatkan kebaikan dan kenyamanan dengan kendaraan yang baru itu. Kita pindah rumah karena kita pengen rumah yang lebih nyaman. Begitu juga dengan nikmat Allah. Ketika Allah mencabut satu nikmat dari kehidupan kita, baik nikmat zahir maupun batin, itu artinya Allah ingin menggantinya dengan nikmat yang lebih baik setelah itu. Allah mencabut nikmat senang kita. Tiba-tiba kita dapat masalah sehingga kita jadi bersedih, sehingga kita jadi khawatir, sehingga kita jadi kecewa. Jangan berkecil hati. Saat kita kecewa di satu waktu, itu karena Allah ingin mengganti kesenangan kita sebelumnya dengan kesenangan yang lebih besar setelahnya. Mungkin bagi teman-teman Detikers yang sudah menikah pernah merasakan gimana hubungan suami istri itu menjadi lebih romantis setelah ada masalah. Walaupun masalah itu bukan dibuat-buat. Kadang ada percekcokan antara suami istri, ada keributan kecil antara suami istri, lalu mereka diam-diaman, lalu mereka pisah tempat tidur, lalu mereka saling mungkin ngerasa nggak nyaman. Tetapi setelah waktu itu berlalu, setelah keadaan itu berlalu, ternyata hubungan mereka menjadi lebih baik. Romantisme mereka semakin erat. Cinta mereka semakin bersemi. Itulah wujud dari bukti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah mengurangi nikmat dalam kehidupan kita kalau kita sabar dan ridho. Allah hanya ingin mengganti satu nikmat dengan nikmat yang lain dan lebih baik. Saya juga teringat dengan kisah seorang teman saya ketika masih kuliah di Mesir dulu. Dia diuji dengan penglihatan, dia nggak bisa melihat tunanetra. Saya merasa kasihan kepada dia, tetapi pada akhirnya saya sadar ketika Allah mencabut nikmat penglihatan dari dia, Allah memberikan nikmat lain yang lebih besar kepada dia yang tidak diberikan kepada saya yang mampu melihat. Saya bisa melihat, kita bisa melihat, tetapi saya merasa bahwa sulit sekali untuk menghafal Al-Quran, butuh waktu lama. Sedangkan dia dengan mudah bisa menghafal Al-Quran. 3 bulan dia khatam Al-Quran dengan lancar sekali. Tidak ada satu kata pun yang salah. Dia bisa mengulang hafalan Al-Quran itu 30 juz dengan sekali duduk dan tidak ada yang salah. Kenapa? Karena Allah memberikan kepada dia nikmat kemampuan menghafal Al-Quran. Allah memberikan kepada dia nikmat kemampuan untuk berfikir dengan jernih, cerdas, dan luar biasa. Itu adalah anugerah yang Allah berikan ketika Allah mencabut satu nikmat dari kehidupannya. Dan yang luar biasanya lagi, walaupun dia tidak bisa melihat, tapi dia tidak pernah mengeluh. Bahkan ada sebuah cerita yang sempat viral juga di Mesir ketika seorang anak mampu menghafal Al-Quran, kemudian seorang ulama bertanya kepada dia, seandainya kamu bertemu dengan Allah, apakah kamu akan meminta agar matamu dikembalikan, penglihatanmu dikembalikan? Engkau seorang hafiz Al-Quran, engkau orang yang soleh, engkau orang yang tidak terhalang doanya dengan Allah. Pernahkah engkau meminta kepada Allah agar Allah mengembalikan matamu, penglihatanmu? Maka apa jawabannya Detikers? Dia mengatakan, saya tidak pernah meminta agar Allah mengembalikan penglihatan saya. Saya tidak pernah meminta agar Allah mengembalikan mata saya agar saya bisa melihat. Karena saya yakin ketika Allah mencabut satu nikmat dari saya, Allah telah memberikan nikmat yang lebih besar dalam wujud yang lain. Dan saya takut jika Allah mengembalikan nikmat penglihatan saya, maka Allah juga akan mengambil kembali nikmat yang besar itu,
yaitu Al-Quran. Inilah orang yang memahami hakikat dari keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat kata-kata Jalaluddin Rumi, seandainya engkau kehilangan satu kebaikan atau nikmat dalam hidupmu, itu berarti nikmat itu akan datang dalam wujud yang lain. Barakallahu fikum.